الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzil wa karim wa sharif ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahibal kiram, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Fikih Al-Madzahib Arba'ah, Fikih 4 mazhab, yang alhamdulillah di kitab terjemahan udah sampai di 295 ya. Kita akan lanjutkan diskusi ya. Tapi seperti biasa, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai radhah min jannatil firdaus. Jika mereka pada semua pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita. Dan jika semua mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat. Al-hadiniyah, niyatin salihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan mobil khusus untuk diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-hadiniyah, diberikan saleh. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan diskusi kita ya, 295 halamannya. Dalil fardhatus shalah ya. Dalil ditetapkan, difardukan, diwajibkan sholat ya. Wa adatus salawatul mafruḍah, dan juga jumlah dari sholawat yang dimafruḍahkan, difardukan ya. Faradat shalawatul khamsah di Makkah lailatul Isra qabla al-hijrah ila al-Madinah bis-sanah ya. Salat difardukan, salat 5 waktu difardukan pada saat di Mekah pada malam pada malam Isra ya, sebelum hijrah ke Madinah sekitar 1 tahun ya. Fi awqatil ma'rufah wa hiya waktu zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Waktu-waktu yang telah diketahui, yaitu waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, dan subuh.
Wa awwalul fara'id allati shalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhur. Ya. Yang difardukan pada saat pertama kali adalah salat zuhur. Pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma yakunu shalah madhkura fardhan min fara'id allati la yatahaqqaqu al-Islam illa biha. Ya. Salat yang tadi, salat 5 waktu itu merupakan fardu ya, bagi setiap muslim dan tidak akan ya, menjadikan sempurnanya Islam seseorang. Ya. Islam itu tidak sempurna terhadap seseorang kecuali dengan 5 salat tadi. Faqad thabatat bil kitab wa sunnah wa ijma' a'immatid din. Ini semua telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah dan juga ijma' a'immatid din. Konsensus ulama. Jadi tidak ada perdebatan. Ya, salat al-mafruḍah itu 5 waktu. Tidak ada perdebatan. Oh enggak Ustaz, karena zaman sudah semakin modern ya, kita sholat cukup 5 waktu kita singkat jadi 1 waktu. Oh enggak ada ya. Sholat cukup zuhur saja, asar saja, maghrib saja, atau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak usah, atau sholat subuh saja. Oh enggak ada ya. Karena kenapa? Karena Al-Quran sudah menetapkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Di dalam Al-Quran ada, oke. Di dalam As-Sunnah ada, dan juga ini sudah menjadi ketetapan konsensus atau ijma' ulama. Ya. Faman ankara ya, wa kaunuha fardhan fahuwa murtad anjing. Barang siapa yang mengingkari bahwa sholat 5 waktu itu bukan fardu, atau mengingkari kefarduan salat 5 waktu faqad irtadda, sudah menjadi murtad. Bahasa Islam ya. Barang siapa yang mengingkari salat 5 waktu ya, mengingkari salat 5 waktu, maka dia dinyatakan murtad. Ya. Murtad anid-din. Murtad dari agama Islam. Balik lagi ya, bahwa sholat 5 waktu telah Allah tetapkan baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga sudah menjadi konsensus ulama, ijma' ulama, ketetapan ulama, kesepakatan ulama. Jika ada orang yang mengingkari bahwa tidak ada sholat fardu 5 waktu, atau mengingkari sholat fardu hanya 1 waktu ya, dan itu tidak sesuai misalnya dengan pemahaman mereka, pemahaman orang-orang yang memahami bahwa dia mengingkari bahwa sholat 5 waktu itu bukan fardu, fahuwa murtad. Dia adalah murtad. Dia adalah keluar dari agama Islam. Nah, kembali lagi Pak Haji, kalau misalnya kita diskusikan bagaimana dengan orang yang memahami dan memiliki perspektif bahwa sholat itu tidak wajib. Bahasa kita adalah Islam KTP. Nah, apa kategorinya tadi? Kalau di sini dijelaskan, ya, la yatahaqqaqul Islam illa biha. Tidak mungkin Islam orang sempurna, tidak mungkin adanya Islam pada orang itu kalau sholat 5 waktunya tidak ada. Nah, berarti apa? Berarti bermasalah ya. Dikategorikan apa? Dikategorikan dalam kitab ini adalah orang yang irtad, orang yang murtad dari agama Islam. Bila khilafin ya, nggak ada perdebatan ya, tidak ada perdebatan ya. Kalau orang mengingkari sholat 5 waktu ya, mengingkari sholat 5 waktu, menganggap tidak ada sholat fardu 5 waktu ya, atau sholatnya cukup dengan misalnya dengan doa saja, tidak perlu ada ya, ada rukunya, ada sujudnya dan sebagainya, mengingkari dia, maka dalam kitab ini disebutkan fahuwa murtad
dia murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena esensinya sholat adalah suatu elemen terpenting ketika orang itu menyatakan bahwa dirinya beragama Islam. Kalau elemen penting itu hilang, maka hilanglah Islamnya, gitu. Ya. Kalau elemen itu hilang dari diri kita, maka Islamnya secara otomatis hilang. Maka dalam kitab ini benar kalau misalnya dikatakan jika elemen terpenting dalam dirinya itu hilang, dalam agamanya itu hilang, maka dia sudah keluar daripada agama Islam. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, inna salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat terhadap mukmin itu telah ditetapkan, wa makna al-kitab al-maktub al-mafrud. Ya, sudah Allah tetapkan, sudah Allah tetapkan kepada manusia dan telah Allah fardukan kepada manusia. Wa makna al-mawqut al-mahdud bi awqatin ma'lumah. Ya. Al-mawqut itu adalah al-mahdud, sudah ditetapkan. Ya. Bi awqatin ma'lumatin, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa kita sholat sembarangan, bahasa gitu. Sholat zuhur di waktunya asar, sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, kecuali dalam beberapa hal, misalnya dalam musafir, itu pun dalam koridor jamak takhir ataupun jamak takdim. Ya. Jadi gitu. Karena sholat Allah telah tetapkan bagi manusia, nggak ada lagi, ya. Nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi elemen yang terpenting. Ketika Allah telah tetapkan sholat merupakan kewajiban di waktu-waktu yang telah Allah tentukan, maka tidak ada diskusi lagi kalau manusia ingin, ya, melaksanakan sholat di waktu yang lain. Nah, nanti ada permasalahan Pak Haji. Bagaimana kalau orang yang hidupnya misalnya di wilayah di dan daerah yang selama 6 bulan itu pagi terus atau siang terus, dan selama 6 bulan itu malam terus atau tidak ada matahari. Nah, ini ada perdebatan lagi. Tetapi yang dikatakan waktu maklumah, ya, seperti halnya kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah, waktu itu relatif stabil, ya, jarak waktu itu relatif stabil, ya, itu tidak ada perdebatan lagi. Ya, contohnya misalnya di daerah atau di wilayah atau di negara yang memiliki empat musim, Pak. Ya, seperti misalnya di Mesir sana, ya, pada satu waktu kita sholat maghrib itu bisa saja jam 5 sore, ya, tapi pada satu waktu kita bisa saja sholat maghrib jam 8 malam baru maghrib. Ya, kalau jam 8 malam biasanya masuknya waktu panas atau musim panas. Tapi kalau musim dingin biasanya lebih cepat maghribnya, jam 5 sudah maghrib. Tapi ada juga di daerah Alaska yang 6 bulan itu siang, 6 bulan itu malam. Jadi waktunya siang terus, cahaya terus. Tapi 6 bulan gelap terus. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tetapi bagi kita, alhamdulillah, negara yang berada di dekat garis khatulistiwa itu relatif lebih stabil. Jadi waktu zuhur itu relatif sama dengan selama 1 tahun itu bisa dikatakan hampir sama, walaupun ada perbedaan beberapa menit saja lebih cepat ataupun lebih lambat, tetapi relatif lebih sama. Nah, waktunya sudah Allah tentukan. Waqad kallafallahu ta'ala al-mu'minin bi iqamatis shalah fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim. Telah Allah bebankan kepada manusia, telah Allah jelaskan kepada manusia untuk mendirikan sholat di dalam banyak ayat Al-Quran. Ya. Wa aqimus sholat wa aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Banyak ayat. Ya.
Baik, ini insya Allah paham ya. Jadi sholat itu Allah telah tetapkan dan tidak ada alasan bagi orang atau manusia untuk tidak mengerjakan sholat 5 waktu, sholat fardu ya mafrud. Terlebih lagi argumentasinya bahwa sholat itu tidak diwajibkan. Kalau ada ya, orang yang seperti itu, maka dihukumi dalam kitab ini murtad, keluar dari agama Islam. Wala'ala ba'dahum yaqul, dan ada beberapa argumentasi yang mengatakan innal ladzi thabatat bi kitabillahi ta'ala innama huwa faridatus shalah. Ya. Ada orang yang berargumentasikan bahwasanya yang ditetapkan atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya itu hanya faridatus shalah, ketetapan salat itu. Wa amma qaumuha khamsu shalawatin bi kaifiyatil makhsusah fala dalilun alaihi fil Qur'an. Akan tetapi dengan bentuknya salat 5 waktu dengan tata cara tertentu, fala dalilun alaihi fil Qur'an, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ini ada orang yang berargumentasi Pak Haji. Ya. Al-Quran menjelaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalil itu hanya merupakan ketetapan sholat difardukan. Tetapi sesungguhnya sholat yang 5 waktu, saya ulangi, sesungguhnya sholat yang 5 waktu dengan tata cara tertentu, maka tidak ada dalil dalam Al-Quran. Ada orang yang mengatakan itu. Fal jawab, maka kita menjawab orang tersebut, innal Qur'ana qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam Al-Qur'an telah diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyubayyina linnas manuzila ilaihi. Dalam Al-Qur'an telah Allah jelaskan bahwasanya Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, apa yang diturunkan kepada manusia. Wa amaran nas ayattabi'u ma ja'ahum bihi rasul. Dan dalam Al-Qur'an juga diperintahkan kepada manusia, ya, untuk diperintahkan kepada manusia apa? Ayattabi'u ma ja'ahum bihi rasul, tentang untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang telah diturunkan terhadap mereka, terhadap manusia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti dalam hadis, kamu kalau Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian seperti halnya aku sholat. Ya, salatlah kalian seperti halnya aku sholat. Nah, kalau kita punya pertanyaan, Pak Haji, apakah sholat kita seperti halnya sholat baginda Rasulullah? Ya pasti sama. Ya, pasti sama. Secara globalnya sama. Ya. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Dan apa yang telah aku berikan, kata Allah, kepada kalian melalui Rasul, maka ambil. Ya. Dan apa yang telah dilarang, ya, terhadap dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dilarang olehnya juga kalian juga dilarang. Faqulu syai'in jaa bihi Rasul indillah fahuwa tsabitun bil kitab min hadhil jihah. Ya. Jadi apa yang telah Allah tetapkan, telah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya itu telah ditetapkan dalam kitab dari dalam perspektif ini. Ya, jadi tidak ada tuh Pak Haji alasan. Ya. Oh Ustaz, dalam Al-Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu. Ya. Dan tidak ada sholat dalam Al-Quran, tidak dijelaskan bagaimana sholat itu, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana takbirnya, bagaimana niatnya. Di Al-Quran nggak ada. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka kita wajib menjawab, sesungguhnya Al-Quran
telah memerintahkan, di dalam Al-Quran telah diperintahkan apa? Bahwa Nabi Muhammad diminta atau diperintahkan untuk menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya. Dan memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad dan apa yang dilarang oleh baginda. Dengan dalil dalam surat Al-Hasyr, a'udzubillahi wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa amma sunnah sahihah dalah ala anna adad as-salawatul khamsah fahiya katsiratun balaghat mablaghat tawatir. Ya. Dalam sunnah sesungguhnya keterangan terhadap 5 sholat, ya, 5 waktu sholat tersebut, ya, sholat 5 waktu tersebut sesungguhnya dalam hadis, dalam kategori hadis khawatir, ya. Udah hadis sahih, tidak ada perdebatan, ya. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti halnya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadukum yaghtasilu fihi kulli yawmin 5 marrat hal yabqa min diranihi syai'un. Apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian bisa simpulkan kalau saja nahar, ya, sungai tadi menembus pintu rumah seseorang, ya, dan mencuci seluruh yang ada dalam rumah itu dalam satu hari, itu ada 5 waktu, apakah akan ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor dari rumah tersebut? Qalu, telah berkata sahabat, la yabqa min diranihi syai'un. Enggak ada, ya baginda, pasti bersih, ya. Kalau ada aliran sungai masuk rumah kita, Pak Haji, aliran sungai masuk rumah kita setiap hari 5 kali dan membersihkan apa yang dilalui oleh air tersebut, apakah kita akan menemukan kotoran ataupun najis di rumah kita? Tentu enggak akan ketemu, ya. Nggak akan ketemu. Mana 10 menit lagi waktu. Qala fakadzalika matal shalawatul khamsa yamhullahu bihinnal khotoya. Nah, seperti itulah sholat yang 5 waktu kita sholat, maka dari 5 waktu itu dan setiap waktu itu Allah membersihkan segala macam kesalahan kita, dosa kita, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku tidak punya dosa, mustahil. Karena sholatlah itu mengampuni atau menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita. Ya. Rawahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita ke sesi selanjutnya, tanya jawab. Apabila yang tanyakan, kami persilahkan. Ya, kita sampai ke sesi terakhir, sesi tanya jawab bagi jemaah yang perlu penjelasan dari pembahasan ini. Silakan bertanya. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam.
bisa penyakit, selalu gagal, atau sebaliknya ada yang sudah bagaimana dari Assalamualaikum. Baik. Kalau ada pemahaman dan argumentasi, kalau Allah sayang kepada kita, ya, kalau Allah sayang kepada kita, apakah mungkin kita diuji dengan hal-hal yang kita anggap tidak baik, seperti misalnya kegagalan ekonomi, mungkin rumah tangga, dan seterusnya, ada penyakit, ya, sakit terus, ya, sakit yang nggak sembuh-sembuh bahasa gitu. Nah, kembali lagi pemahaman bahwasanya pada saat itu seharusnya kita introspeksi diri bahwa Allah ingin mendengarkan dari kita apa yang diharapkan, apa yang didoakan, apa yang dimunajatkan. Ya. Tetapi terkadang kita berbalik arah. Maka dalam hadis kadal fakru ayyakuna kufran, ya, bahwa terkadang kefakiran, kekurangan menjadikan kita orang yang kufur. Padahal pada satu sisi kita harus paham bahwa pada saat itu Allah merindukan doa kita, Allah merindukan komunikasi kita. Berbahagialah orang yang selalu dalam keadaan yang diuji. Kenapa? Karena orang diuji itu adalah orang yang sangat diharapkan doanya. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib. Doalah engkau kepada aku akan aku kasih, akan aku kasih. Nah, yang kedua adalah pemahaman kalau kita diuji itu bukan musibah sebenarnya, tetapi uji itu merupakan pintu rahmat, di mana kalau orang sufi ketika diuji itu menjadikan sumber berkah. Contohnya gini Pak Haji, simpelnya. Kita punya duit banyak, taruhlah ada duit. Tiba-tiba kita ditipu orang, uangnya habis. Taruhlah kita punya uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar, ditipu orang habis. Maka yang muncul pertama kali adalah sumpah serapah. Sumpah serapah, saya doain orang itu miskin, melarat 7 turunan. Salah. Padahal pada hakikat yang kita perlu pahami, orang yang sedang diuji atau orang yang dizolimi atau orang yang sedang ditipu, pada saat itu Pak Haji, pintu istijabah sedang dibuka. Sekarang berapa duit kita? 1 miliar. Apakah mampu untuk membeli pintu istijabah? Nggak bisa. Kalau bisa 1 miliar mampu membeli pintu istijabah, orang-orang kaya pasti pada investasi. Orang yang nggak punya seperti kita sulit mendapatkan pintu istijabah. Tapi karena keadilan Allah, Allah berikan itu kepada siapa saja. Mau dia punya, mau dia nggak punya, mau dia ditipu 10.000, mau ditipu 1 miliar, sama pintu istijabah dibuka. Artinya apa? Dalam kesulitan kita selalu berpikiran negatif kepada Allah. Padahal sesungguhnya ketika ada ujian itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa apa yang kita inginkan. Tandanya diuji, berarti orang yang disayang. Kalau nggak usah diuji, berarti dalam tanda kutip berarti kita nggak disayang. Kenapa? Ya simpel saja. Orang yang mendapat ujian pasti orang yang akan naik level. Tidak ada orang yang mau naik level tidak diuji, mau apapun itu di dunia. Ketika dinaikkan level, kita selalu berpikir enggak, saya nggak mau naik level. Makanya kita selalu berpikir, kalau bahasa saya ke mahasiswi, kita selalu berpikir negatif kepada Allah. Padahal dari sisi negatif itu sebenarnya Allah membukakan hal yang tidak bisa diukur oleh materi. Kesempatan istijabah nggak bisa diukur, Pak. Kabulnya doa tidak bisa diukur. Maka dalam Al-Quran, A'udzubillahi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Ada. Berapa banyak orang yang ketika malam terlelap tidurnya, tapi ada orang yang ketika malam dia terbangun untuk apa? Untuk menggapai dan komunikasi, sehingga asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman, agar engkau memiliki kemungkinan potensi lebih besar untuk dinaikkan derajatnya, dinaikkan pangkatnya, dinaikkan kemuliaannya. Tapi kita tidak kita menganggap bahwa malam itu adalah waktu istirahat, dan padahal itu adalah ujian kita, apakah kita terlelap oleh tidur ataupun tidak. Padahal kita nggak mau terlelap, kita harus terlelap karena besok kita harus kerja. Tapi orang yang merasa tadi posisi yang dianggap negatif dianggap positif, dan positif itu memberikan dampak, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Jadi hayya 'alal falah, ayo menggapai ke apa? Keuntungan, kemuliaan dan seterusnya. Begitu saja. Jadi orang yang diuji itu kita menganggap itu adalah ujian, pada hakikatnya Allah menganggap itu sebagai sebuah sarana dan sebuah cara agar kita lebih mendekatkan kepada Allah. Karena ketika kita dekat, pasti derajat, pangkat, kemuliaan kita akan dinaikkan. Tetapi karena kita merasa egois, karena ujian itu membebani, kita hanya merasa terbebani. Contohnya tadi orang gitu saja. Baik Pak Haji, insya Allah nanti kita akan lanjutkan diskusi di dalam waktu yang akan datang. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Al-Fatihah, lebih khusus untuk para muhsinin muhsinat yang telah mewakafkan harta, pikiran, tenaga untuk masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga untuk saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka. Al-Hadiniyah berikan sore Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma afiq la tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.